welcome to podcast BMFB UPNVJ 2022 bersama Kabinet Nawasena. Di sini gue Jamila yang akan menemani obrolan-obrolan seru nih di podcast kali ini bersama pres dan wapres kita yang kita tahu nih udah terpampang nyata ya, mukanya ganteng-ganteng nih. Nah di sini ada Farhan sama Rafli. Mungkin boleh sapa-sapa dulu kali buat teman-teman podcast yang lagi ngeliat podcast kali ini. Oke, dari sana. Dari dulu. Oke, halo KMFB Penetran Jakarta. Halo keluarga Kabinet Nawasena, semoga dalam keadaan baik-baik aja. Ya, buat di kesempatan kali ini mungkin kita bakal ngobrol tentang 1 tahun kemarin dan apa yang udah kita kerjain, suka duka dan lain-lainnya mungkin ya. Oke, kalau Rafli gimana Rafli? Perkenalan dulu kali ya. Boleh, Ya, Rafli. kita tidak terlalu kaku gitu. Asik aja, kita buat asik ya. Apa mau kenalan dari dulu kan? Udah. Boleh. Boleh. KMFB yang dua kali belum tahu. Iya, belum tahu. Boleh, silakan. Kenalin, nama gue Muhammad Farhan Buzari dari S1 Ekonomi Bangunan angkatan 2019. Oke. Halo keluarga mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama gue Rafli, gue dari S1 Akuntansi angkatan 2019. Dia sedap. Jadi sekarang kita udah bisa kenal lebih dekat ya sama Rafli dan Farhan. Mungkin teman-teman yang pada nonton ini pada manggil, iya nih abang-abangku gitu ya. Nah mungkin selanjutnya kita langsung aja kali ya, kita ngobrol-ngobrol. Topik pertama itu di sini gue mau nanya-nanya ke kalian berdua nih, Farhan sama Rafli. Kira-kira apa sih yang mendasari kalian itu mau atau berkecimpung di BMFB UPNVJ tahun ini? Oke, mungkin dari Mas Rafli dulu. Oke, Rafli dulu. Ayo, Rafli duluan, Rafli. Oke, mungkin panjang ya kalau dijelasin latar belakang kenapa gue mau membangun nama Farhan gitu kan, BMFB untuk periode yang ketiga ini kan ya, hitungannya 2022. Betul. Pada dasarnya sih, gue ngelihat secara keseluruhan FEB ini salah satu fakultas di UPN Veteran Jakarta yang menurut gue punya potensi lah gitu. Dan gue ngelihat di BMS sendiri itu kan baru dua periode ya waktu kita masih mau naik ya. Itu menurut gue kayak suatu tantangan aja sih buat gue sama Farhan gitu kan. Kayak suatu fakultas yang besar tapi badan eksekutifnya itu masih baru gitu, masih relatif baru. Dan gue ngelihat dari kema FEB-nya pun punya potensi gitu. Nah, dasarnya sih kenapa gue mau maju sama Farhan, gue sih dapat pesan-pesan dari senior-senior gue sama Farhan juga sih. Tergerak hatinya. Ya intinya kenapa gue mau maju sama Farhan ya gue pengen bantu orang gitu. Iya. Ingin memperbaiklah istilahnya FEB yang kemarin-kemarin dengan lu membawa inovasi-inovasi yang baru gitu. Iya, betul. Kalau Farhan sendiri gimana? Iya, jadi kayak dorongan atau motivasi tentu aja saat kita mau mencoba melakukan sesuatu, apalagi sesuatu hal besar, ibaratnya kita membantu untuk mewadahi memimpin BMFB Penetran Jakarta sendiri, tentunya perlu ada dorongan gitu. Nah, alhamdulillahnya pada saat itu kita dikelilingi sama orang-orang yang ngebantu kita secara moral, tenaga, waktu, dan pikiran yang ngedorong dan ya akhirnya memantapkan kita sendiri untuk kita maju dan insya Allah siap untuk memimpin BMFB Penetran Jakarta. Apalagi saat itu kan juga ya ibaratnya tahun ketiga, tahun peralihan dari pandemi COVID-19, akhirnya menuju lagi kembali ke offline. Jadi kita juga ngelihat animo masyarakat untuk berorganisasi juga jadi masih cukup fluktuatif lah. Naik turunnya cukup masih bingung nih, apakah harus berorganisasi lagi, apakah nyari kegiatan lain. Nah, kita ingin ke BMFB untuk kita ngebuat nih BMFB sebagai wadah yang ibaratnya tuh seru. Nah, buat teman-teman KMFB gitu, mewadahi berbagai program kerja yang ibaratnya bisa jadi tempat untuk menyambung ke 6 prodi yang ada di FEB Penetran Jakarta. Oke, jadi di sini kalau bisa didengar ya teman-teman ya, jadi Farhan sama Rafli itu emang
terdorong, tergerak juga gitu, ingin melihat lah BMFEB tahun berikutnya tuh semakin baik gitu, karena kita juga memang BMF-nya baru ya awal gitu, setelah sekian lama hilang lalu muncul kembali, dan ini tahun ketiga kita ya, mudah-mudahan untuk berikutnya semakin baik ya gitu ya. Harus semakin baik. Oke, mungkin selanjutnya boleh sharing juga nggak mengenai suka duka nih di awal pembentukan kabinet BEM, kira-kira kayak ini siapa aja ya orangnya, kayak lu Han atau Lufli boleh sharing mengenai hal itu gitu. Iya, itu tadi yang udah di-mention di awal, jadi kayak cukup seru ya di awal itu tuh, karena masih bisa dibilang tuh animonya tuh masih belum kelihatan banget nih yang berorganisasi dan lain-lain. Jadi dari kita sendiri tuh harus datang ke setiap prodi, bahkan kadang-kadang kita harus chatin tiap anak yang kira-kira tuh punya potensi gitu buat ikut terlibat di organisasi. Apalagi kita punya banyak departemen dan kita punya 6 bidang, 1 satuan kan. Jadi ibaratnya kita juga harus nge-plotting dari tiap anak dengan kemampuan yang masing-masing gitu. Jadi kita nyari orang yang itu cukup apa ya Pria, kayak deg-degser gitu. Pelik ya. Perlu tantangan. Di last minute kayak baru mencapai targetnya, dan alhamdulillah memang melebihi dari apa yang ditargetkan, dan alhamdulillah juga teman-teman yang ikut dari pendaftaran staff maupun BPH-nya juga memiliki kriteria yang dibutuhkan sama BPHB. Wah, biasa di atas rata-rata ya. Di atas rata-rata. Jadi suka dukanya memang di awal nih harus kayak malu-malu manja ya anak-anak yang FEB buat jadi organisasi gitu. Jadi kayak kudu banget ditarikin gitu. Ayo lu bisa kok gitu. Kalian bisa kok buat terlibat, ayo daftar dong. Harus dikasih percaya berarti ya. Karena memang kalau kita lihat emang agak susah ya kalau mau langsung ditunggu ya, karena menunggu tuh memang tidak pasti teman-teman ya. Jadi memang harus diajak langsung. Dan kayaknya love language kayak FEB itu word affirmation banget. Oh iya. Oke. Sama quality time. Quality time. Oke. Jadi langsung kebaca ya ini ya. Sampai love language jadi langsung ketahuan. Nah kalau dari Laffi gimana Flik? Oke, nyambung dari yang Farhan tadi, benar sih, efek pandemi itu benar-benar berdampak gitu kan. Salah satunya ya di masa perekrutan, terutama BPH yang kita benar-benar kita main halnya ke 6 prodi gitu, ke ketua himpunannya, ketua angkatannya, kita benar-benar minta istilahnya apa ya, partisipasi lah dari setiap himpunan dan jurusan gitu. Nah, tantangannya sih itu sih sebenarnya, meyakinkan orang itu tuh tidak gampang sebenarnya. Betul. Jadi kayak datang ke prodi meyakinkan bahwa ini gue sama Farhan gitu ya Fli, bisa nih membawa new era di BMFEB tahun ini, karena peralihan dari pandemik ke new era ini memang sedikit sulit ya, baik itu kegiatan maupun hal-hal yang memang dilakukan di BEM gitu. Nah, karena tadi udah dengar nih gimana susahnya mencari fungsionaris BMFEB yang sekarang kita lihat ya, yang memang berkualitas luar biasa ya, di atas rata-rata. Nah itu teman-teman bisa diambil ya sarannya, jadi memang harus datang ke prodi masing-masing jurusan yang ada di FEB 6 ya berarti ya. Jadi sampai ke D3 juga itu? Iya semua ya, bener-bener semuanya ya datang. Oke, berarti ini susah ya teman-teman ya, nyari 100 orang ini, ya Allah luar biasa memang. Ini mungkin for information buat teman-teman, jumlah kabinet kita ada 102 orang ya. Oh iya, 2-nya berarti nggak dihitung dong, kan sama bapak ya kan. Nah, oke, selanjutnya gue mau nanya-nanya lagi nih mengenai pernah merasakan pengalaman unik nggak sih? Apa sih pengalaman unik apa yang kalian dapetin mungkin di BMF, mungkin kayak yang aduh gue nggak kepikiran bisa dapet pengalaman ini gitu, kayak cukup unik nih pengalaman gitu. Boleh mungkin Nofri dulu kali ya. Boleh. Ini aja sih, sekedar info aja sih. Di BMFEB sih menurut gue ya banyak hal-hal unik lah gitu yang bisa ditemuin dari karakter orangnya, dari sifat-sifat orangnya ya. Karena setiap orang punya kepribadian masing-masing dan karakter masing-masing ya. Dan itu yang jadi hal unik sekaligus tantangan juga buat gue sama Farhan gitu. Jadi kita tuh
apa ya, ibaratnya memperlakukan satu orang dengan orang yang lain tuh berbeda gitu kan. banget gitu kan. Nah itu dia, itu sih, itu juga melatih soft skill kita juga kan ya. Apalagi gue introvert banget ya orangnya. Jadi ya mau gak mau gitu kan harus chatan sama orang. Iya, harus chatan sama orang. Iya betul. Padahal sebenarnya kalian tuh tipe-tipe yang aduh malas banget chatan ya, dan gue nih introvert abis gitu ya. Habis gue. Iya, dan harus menghadapi 100 Kalau orang yang udah mau berbeda. kasuran aja ya. Masuk kasuran aja. Aduh, memang malas ya kalian ya. Kalau di luar ini bisa kan kayak gitu, tapi kalau pas di BMFB nggak bisa. Iya, tapi kita kan harus profesional ya. Iya karena betul. Kita harus ngeliat pas waktu kita dilantik kan Kalau gimana. Oh, luar kan biasa. sudah out. Oh udah all out. Nah kalau dari lu sendiri kan gimana? Iya itu tadi emangnya secara personal dianya hal uniknya tuh kayak orang-orang di BMFB tuh ada yang unik banget gitu. Oke. Eh, Lucu. Iya itu ada yang lucu, ada yang gemesin, dan juga hal uniknya itu jadi suatu pembelajaran yang menurut gue tuh berharga banget gitu. Maksudnya saat kita ngadepin satu orang terus pindah ke orang lain yang punya sifat yang berbeda banget, di situ kita bisa ngeliat dan ngerasain kalau setiap orang tuh punya keunikannya sendiri-sendiri gitu. Dan kita tuh harus tahu nih si tipe orang kalau kayak gini terus kayak gimana ngadepinnya, Harus diperlakukan seperti apa ya? Seperti apa. Dan juga hal uniknya ya pasti banyak banget ya. Maksudnya karena kita di FEB itu dari baru 3 periode, mungkin hal unik yang cukup dirasain juga koordinasi sama dekan nggak sih? Gitu. Dari FEB sendiri sih jadi koordinasinya mau dikuatkan lagi, mau dikuatkan jadi banyak harapan gitu, banyak harapan jadi banyak tugas yang harus dikerjakan juga, dan kita menikmati itu sih. Dan itu contohnya misalkan kayak delegasi lomba kemarin, korelasi, lalu juga Barada Ecofest dan lain-lain, itu jadi kayak sesuatu hal unik yang ini nggak pernah kita rencanain di BEM, cuman tiba-tiba ada dan dari kita harus Siap ya? harus siap dan mengubah konsep dan secepatnya gitu supaya ya bisa kita kerjain juga. Itu mungkin hal uniknya gitu. Jadi kita nggak pernah tahu nih kedepannya akan ada kegiatan apa yang menanti, keseruan apa yang menanti gitu. Oke, karena memang kegiatan-kegiatan di FEB itu cukup padat ya, Dan penuh kejutan. Jadi memang untuk setiap tahunnya tidak bisa diplotting bahwa memang setiap tahun akan ada hal itu lagi atau acara itu lagi, itu tidak mungkin ya, karena kita belum tahu tahun depan bakal ada mandat apa lagi nih dan di acara-acara apa lagi. Dan yang unik lagi itu tadi karena menghadapi orang-orang yang berbeda-beda ya sifatnya. Nah ternyata mereka berdua merasakan apa yang saya rasakan, jadi ya memang sulit memang ya. Padahal iya, apalagi mereka introvert. Ya, nah itulah makanya susahnya ya berhubungan dengan SDM dan fungsionaris BEM itu adalah core awal, memang harus dikuatkan gimana caranya biar kita bisa sampai bertahan sampai akhir gitu ya. Oke. Nah selanjutnya nih, gue mau nanya-nanya kira-kira ada nggak sih mungkin tantangan dari BMFB itu sendiri di Kabinet Nawasena, baik itu mungkin hal-hal apa yang kayak wow tuh udah tercapai nih, atau mungkin ada yang belum tercapai tapi sudah tercapai tapi gimana, itu boleh tolong kalian sharing ke teman-teman, karena pasti mereka nggak tahu dong kayak ternyata tuh sebenarnya di BMFB itu ada kendala, ada tantangan kayak gitu. Nah itu gimana cara kalian treatmentnya buat menghadapi tantangan tersebut agar BMFB ini tuh orang lihat, oh luar biasa, tidak ada tantangan sama sekali gitu. Coba boleh. Ya boleh. Jadi satu dulu nih. Boleh Farhan. Ya tantangannya, kalau ditanya tantangannya apa, wah banyak banget, jadi bingung nih. Maksudnya dalam artian tantangan itu tuh jadi dorongan kita untuk terus melakukan lebih dari hari ke hari gitu. Tantangannya mungkin yang pertama yang secara makro itu dirasain itu dia tadi, maksudnya keterlibatan kema dari broker BMFB gitu. Karena kita tanpa adanya kema, tanpa adanya keikutsertaan kema ya broker BMFB ya cuma nggak ada apa-apanya gitu. Jadi tantangannya gimana caranya tuh kita paham apa yang dibutuhin sama kema FEB tuh mereka mau apa gitu. Mereka ngebutuhin broker yang kayak gimana, yang konsepnya kayak gimana. Dan itu yang karena sekarang juga masih peralihan ya, ibarat kita juga kemarin ya memformulasikan lah broker kayak gimana yang seru gitu,
kayak proker kita adain secara offline atau ada games gitu kan, supaya menarik kema gitu. Dan tantangan itu jadi tantangan yang belum selesai sampai saat ini dan masih harus terus dikembangkan. Proker yang benar-benar melibatkan banyak mahasiswa di FEB UPN Veteran Jakarta. Terus yang kedua tantangan mungkin dari birokrasi kali ya. Tantangannya juga karena kita tadi masih baru, jadi masih banyak hal-hal yang itu masih kayaknya kalau dari gue sendiri masih banyak yang harus dibenahi. Baik dari protap khususnya bagian administrasi, terus hubungan kita ke FEB supaya efektif kayak gimana, karena kan kita minta keuangan buat LPG-an itu kan masih ada dua birokrasi, Kopassus dan Budani. Jadi ibaratnya tuh masih banyak hal yang harus diintegrasikan dan BEM FEB juga pasti juga dapat masukan dari teman-teman himpunan untuk masalah birokrasi tersebut, dan ini menjadi persoalan yang kayaknya harus duduk bareng semuanya itu. Maksudnya dalam artian bermusyawarah bersama ya nih, integrasinya tuh yang enak kayak gimana perihal masalah birokrasi. Terus tantangannya juga ya lagi-lagi menjaga konsistensi semangat dari fungsionaris gitu. Betul, itu susah sekali. Menjaga susah produktivitas sekali. mereka. Betul. Karena ya itu dia tadi, ya kita cuma organisasi yang ibarat cuma non-profit, aktivitas kegiatan non-profit gitu kan. Tugas kita ya, kita sadar kita mahasiswa ya belajar. Cuman gimana caranya kita bisa mengelola waktu itu, dan itu jadi tantangan dari gue sama Rafli, gimana caranya sendiri. Ya minimal kita jadi percontohan lah, misalnya dari teman-teman jadi percontohan supaya gimana sih berorganisasi tapi nggak terinspirasi juga, terinspirasi ya. Jadi itu tantangan banget sih. Iya, betul. Kalau lu gimana, Free? Kalau dari gue ya, gue ngelihat BEM FEB kan paling besar lah menurut gue, dari sisi jumlah lah, dibandingkan dengan BEM fakultas lain kan. 102 orang itu melalui 102 orang tuh benar-benar tantangan sih ya, apalagi dengan karakter orang yang berbeda-beda gitu kan. Terlebih kita tahu di BEM FEB sendiri kan paling banyak ya, kalau bisa dibilang kan angkatan 21 ya, dan yang notabene masih baru lah di kampus dan kurang mempunyai pengalaman berorganisasi lah. Nah di situ sih tantangannya gitu. Kita ngasih challenge lah ke anak-anak 21 sama 20 mungkin ya. Kalau kita kan udah alhamdulillahnya udah ini ya. sudah meninggalkan ini aja lah. Legacy kita meninggalkan legacy baik lah ya. Nah kita kasih challenge lah ke anak-anak 20, 21 gitu kan, yang bakal lanjutin kita nih, bakal ada regenerasi kan gitu. Gimana membuat suatu proker dari susunan panitianya sampai pembagian jobdesk ya, sampai hal-hal birokrasinya, sampai ke teknis-teknis lah. Kita sebenarnya gue sama Farhan dan juga BPA lain pun kita ngedampingin mereka gitu. Itu sih salah satu tantangan ya terbesar ya, dan juga mungkin tantangan bagi kita ya secara ormawa ya, semua ormawa ya di FEB itu yang mengenai prestasi sih ya. Itu betul, itu menjadi tantangan kita bareng-bareng sih. Dan juga 220 something lah sekelas sih ya gitu. Itu tantangan sih buat kita. Itu kan ada juga pun setelah berjalannya ya. Makanya itu sebagai surprise buat kalian, memang sudah disiapkan gitu untuk tahun ini bakal ada surprise ini untuk BEM, untuk semua himpunan juga. Jadi mau gak mau kalian memang harus bisa ngelit himpunan juga, gimana caranya mereka bisa ngebantu BEM FEB itu sendiri. Nah untuk yang tadi Rafli bilang juga, karena kita di fungsionaris lebih banyak 20-21, sebenarnya bukan kurang sih sebenarnya, tapi waktu gitu loh, waktu mereka belum cukup lama. Betul. Gitu. Jadi nanti jangan sampai ada yang berpikir aduh ini kok Bang Rafli gini, enggak ya teman-teman ya. Nah karena memang ya waktu aja sebenarnya. Di sini kita memberikan ke kalian juga, Rafli maupun Farhan, itu gimana sih caranya kalian biar bisa melanjutkan ya tongkat estafet ini untuk semakin baik ke depannya gitu. Nah mungkin gue mau agak sedikit ngulik personal kalian dulu nih. Gimana, mungkin ada tips and trick nggak mengenai time management
dari Farhan atau Rafli sendiri, kayak orang kan pasti mikir ya kayak anjir nih si Farhan sama Rafli sibuk banget jadi ketua sama wakil ketua BEM, akademiknya gimana kayak gitu, kayak gimana masih ada waktu buat jalan-jalan gak sih, atau kayak ya have fun buat sendiri gitu, ada nggak? Kira-kira gimana? Dari siapa nih ya? Dari Rafli dulu. Boleh Rafli dulu. Kalau gue sih nanamin prinsip ya di diri gue, organisasi sama akademik tuh menurut gue bukan sebuah pilihan gitu, Yes. tapi sebuah keharusan yang harus kita jalanin beriringan gitu. Kelas, oke. Komplementer mereka saling melengkapi. Betul. Saling melengkapi. Karena di secara teori mungkin kita dapat di kelas gitu kan, tapi secara kita berhubungan sama orang gitu kan, itu dapetnya di organisasi. Gue punya apa namanya, inget banget kata Tan Malaka, katanya Jauh ya. jauh dong. Yeah. Oh nggak apa-apa. Katanya percuma lu ilmu tinggi tapi nggak balik lagi ke masyarakat. Oke. Tapi sebelum jauh daripada itu ya kita bermanfaat bagi lingkungan kita aja. Dan ini salah satu caranya sih. Tapi kalau tema Di kampus dulu ya. di kampus dulu gitu ya. Itu sih. Kalau lu gimana nih Han? Beda kalau lu gimana nih Han? Punyanya satu sih. Pertama ikhlas. Ikhlas. Oh ikhlas. Karena saat itu dia tadi saat kita gua ke BPFB, gua pengen berkontribusi di situ ya. Gua harus ikhlas, maksudnya ikhlas secara waktu, tenaga, lalu juga material juga ya. Pasti itu bakal banyak terkuras juga. Cuman dalam artian itu semua kita lakuin karena kita mau belajar dan apa ibaratnya ya tadi ya, ngasih kontribusi gitu. Setelah apa yang kita dapat di kelas, buku apa yang kita baca, dan kita memposisikan BMFB itu sebagai kayak ruang kelas lapangan kita juga gitu. Kita Rumah enjoy di ya? situ, rumah. Misalkan kayak kita belajar gitu, kalau lalu kita merealisasikan ya. gitu kan, kita buat webinar ekonomi, kita buat webinar ekonomi. Jadi saat kita ngejalaninnya juga ya kita merasa enjoy gitu. Ya kalau dibilang capek, lu seharian di rumah juga capek kan gitu kan. Cuman kalau memang kalau ada waktu yang nabrak, nah itu mungkin yang teman-teman mungkin nih yang harus lihat juga. Pertama, prioritasnya kegiatan yang benar-benar kalau lu tinggalin kegiatan itu nggak jalan gitu. Jadi kalau ada 2 kegiatan, pilih kegiatan yang sekiranya kalau lu tinggalin itu masih bisa jalan gitu. Nah, lu datang ke kegiatan yang kalau lu nggak datang tuh lu ya kegiatan itu nggak bakal jalan. Nah itu ibaratnya kalau ada waktu bentrok kita harus pilih gitu, pilihannya ya kurang lebih kayak gitu. Oke. Jadi teman-teman, harusnya teman-teman di sini udah terinspirasi ya gimana cara mereka time manage dan mau nih berkecimpung di BMFB tahun ini di Kabinet Tamasena. Jadi teman-teman jangan sampai takut untuk berorganisasi ya. Oke, lanjut. Mungkin gue mau nanya buat kalian, karena kan ini udah kepilih nih ketua dan wakil ketua BEM tahun depan 2023 periodenya. Kira-kira harapan kalian buat tahun depan atau kabinet selanjutnya itu apa? Apa ada kesan-pesan nggak untuk kedepannya harus seperti apa gitu? Bisa diperbaiki di tahun ini. Boleh dulu. Oke. Harapan buat BEM tahun depan, jujur kalau dari gue sendiri nggak cuma berharap ke ketua yang terpilihnya, cuman ke semua tim BFEB. Karena ya kayak dari gue sama Rafli gitu, tanpa ya kita cuma 2 orang yang ibaratnya ngebantu koordinasi kegiatan doang, tanpa BPH, tanpa panitia, tanpa kepala bidang, itu ya kegiatannya nggak jalan. Kita ibaratnya cuma orang-orang cerewet doang yang ngingetin, yang ngebantu koordinasi gitu kan, cuman yang bekerja secara langsung kan mereka gitu. Jadi harapannya buat BMFB ini bisa menjadi wadah yang dilihat sama mahasiswa itu wadah yang seru buat tempat belajar, tempat yang lu ikut bisa ngedapat teman di situ, bisa ngedapat ilmu, bisa ngedapat relasi, dan juga lu bisa mengimplementasikan apa yang jadi passionate lo gitu. Jadi harapannya buat BMFB itu bisa terlihat menjadi wadah yang lebih inklusif buat semua gitu. Jadi BMFB bisa digunakan dengan sebaik-baiknya oleh siapapun Kema FEB untuk Kema FEB itu bisa meningkatkan kemampuan secara soft skill dan membantu Kema FEB sendiri dalam masalah kesejahteraan mereka, khususnya dalam pengadvokasian. Jadi harapannya BMFB lebih bisa mengadvokasi semua permasalahan yang ada di mahasiswa, baik secara UKT, fasilitas dan lain-lain,
Dan mungkin terakhir harapannya BMFB ini bisa ngewadahin semua 6 prodi supaya bisa lebih kuat koordinasinya, dan ibaratnya saat kita ngomong FEB ya FEB itu ya tentang 6 prodi gitu, 6 prodi yang jadi satu gitu. Jadi harapannya banyak sebenarnya kalau ngomongin harapan ya. Ini gitu. Kalau permasalahan ya gue yakin siapapun yang terpilih pun mereka tahu dan paham tentang kurangnya kita gitu, ya ambil yang baiknya gitu. Cuman ya kita bisa ya kita cuma bisa selanjutnya ya bisa ngedoain dan jadi teman diskusi mungkin buat teman-teman gitu yang masih mau berdiskusi. Ya kita juga nggak bisa ngasih banyak, dalam artian yang bisa kita kasih juga mungkin saran-saran solusi aja gitu. Banyak sih kalau harapan gitu. Ya, itu bisa diobrolin langsung berarti ya, tapi seenggaknya teman-teman udah bisa dengar secerca harapan dari Farhan buat BMFB kabinet tahun depan gitu berarti. Nah kalau lu Fli gimana Fli? Oke, kalau dari gue ya, gue mencoba untuk menetralisir keadaan kali ya. Kemarin kita habis pemilihan ya, agak ini kan ya agak panas gitu ya. Iya, betul. Agak panas gitu kan ya. Untuk siapapun yang kepilih dan yang nggak kepilih pun, kalian adalah putra terbaik FEB gitu. Gue yakin di tangan siapapun itu yang terpilih, BMFEB harapannya akan lebih menjadi badan eksekutif yang lebih apa ya, bener kata Farhan sih, lebih asik gitu lah. Dalam artian branding itu ya dengan baik ya. Iya, dalam artian program-program kerjanya dikemas secara asik, dan juga outputnya tidak ketinggalan juga gitu kan, apa yang dicapai gitu. Mungkin harapannya yaitu sih intinya semoga BMFEB bisa lebih bermanfaat untuk keluarga mahasiswa FEB itu sendiri. Oke, jadi harapannya juga kali ini ya. Kalau tahun ini putra-putra terbaik tahun ini ya kan, tahun depan siapa tahu jadi putra-putri terbaik gitu. Oke, ini ada harapan ya teman-teman ya. Sangat-sangat untuk menunggu. tahun berikutnya. Mungkin teman-teman Kema boleh dicanangkan dari sekarang, disiapkan untuk tahun 2024 ya. Karena harapan mereka begitu, jadi tolong dicatat di note ya. Nah jadi gue juga bisa dapat sih istilahnya kayak kesimpulan dari harapan kalian lah untuk kedepannya ya, ingin sesuatu yang lebih baik dari tahun ini, karena kita yang sebagai mungkin yang udah istilahnya kayak udah bangkotan nih ya, ingin memberikan ya support aja gitu loh untuk siapapun itu ya, karena siapa sih yang nggak mau ngeliat FEB menjadi lebih baik gitu kan. Oke, mungkin untuk the last question mungkin ya kali ini, podcast kali ini jangan pada sedih, tenang, kita masih ada di sini, tenang, kita masih bisa ketemu di lain waktu, oke? Nah, mungkin terakhir ada ucapan terima kasih nggak nih buat fungsionaris BMFEB, atau terima kasih kalian buat kema-kema FEB yang mungkin ya mensupport kalian juga gitu di luar sana? Iya, kalau ngomongin BMFB itu bukan cuma tentang Farhan Rafli, tapi Yes. ada 100 orang mungkin yang selama ini jarang tersebutkan gitu. Iya. Jadi mungkin sebelumnya gue mau mengucapkan terima kasih buat dedikasinya buat teman-teman. Terima kasih buat Eka, Ersa, Nurul, Dela, Devita, Alga, Dimas, Zulfa, Anissa, Siva, Zahara, Yudla, Sanas, Glitz, Abidara, Simpson, Hansa, Zahra, Arela, Jamila, Terima kasih. Salsabila, Desira, Adri, Nadia, Salma, Oktaviani, Arkan, Rahma, Arta, Gabriel, Putri Dayani, Hafiz, Erita, Hansa, Anda, Delia, Tito, Veronica, Keisha, Izazi, Dinar, Vito, Fadil, Hana, Kevin, Zalfa, Esalina, Putri, Muhammad Farhan, Risa, Syahida Aulia. Selanjutnya boleh Abang Rafli, gimana nih? Siapa aja? Siapa lagi? Terima kasih juga untuk Zaki, Evan, Akbar, Ananda Mengira, Noval Behaki, Julian, Fadil, Tio, Rizka, Alis, Dinda, Tirza, Rikel, Rizky, Pentri, Puja, Evita, Firza, Hiskia, Natasha, Abil, Sultan Altaf, Fauzan,
Farah Ryan, Lutfia, Regina, Ilham, Gary, Sophie, Shiva, Anastasia, Haya, Asianita, Aditya, Firda, Dea, Nadia, Nada, Stefani, Adri, Wahyu, Elfrida, Kalisa, Jagat, Aska, Fadli, Rian, dan yang terakhir Elsa. Oke, nah itu buat kalian ini Farhan sama Raffi mengucapkan terima kasih ya teman-teman ya. Nah mungkin untuk Kema juga terima kasih sudah mau berkontribusi di acara-acara BEM FEB UPNVJ 2022 di Kabinet Tamasena. Mungkin gue mewakili fungsionaris BEM FEB yang ada 102 orang ini ya. Kita mewakili di sini bertiga mengucapkan terima kasih banyak, dan ketika ada kesalahan atau apapun itu di luar sana yang kurang enak, kita minta maaf, tolong dimaafkan karena manusia itu ladangnya dosa ya teman-teman ya. Jadi tolong dimaafkan kalau ada kesalahan. Oke, dari gue mungkin cukup sekian podcast kali ini. See you on podcast BEM FEB UPNVJ 2023. See you. Dadah.